Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi nawara quluba awliyaihi bi anwaril infaq wa rafa'a qadra asfiyaihi fil afaq wa tayyaba asraral qasidina bi tibi thana'ihi dini wa faq wa saqa arbaba mu'amalatihi min ladzi munajatihi syaraban 'abdal madaq فأقبلوا لطلب مراده على أقدام السباق والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه البررة السباق صلاة وسلاما إلى يوم التلاق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صفى مورد الله وفاق نرجو بها النجاة من نار شديد الإحراق وأن يهون بها علينا قرب السياق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الخلق على الإطلاق الذي أسري به على البراق حتى جاوز السبع الطباق أما بعد أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته يثري أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakum. Puji syukur kehadirat Allah SWT dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan suatu kewajiban bagi seorang khatib dan khutbahnya. Selain itu juga khatib punya kewajiban untuk menyampaikan, mengingatkan kepada jamaah semua yang hadir untuk selalu dan menambah ketakwaan pada Allah SWT. Oleh karena itu, pada momen khutbah kali ini, khatib mengajak seluruh jamaah yang hadir untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala, juga menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah SAW dan juga sekaligus meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Bagaimana cara meningkatkan takwa? Yakni dengan selalu lebih semangat lagi menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan. Imtithalu awamirillah wassinabu nawahihi. Dengan upaya inilah semoga kita masih dari dalam jalur agama yang benar, sehingga tidak melenceng, tidak tersesat, dan tidak menyesat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakum. Memang dalam kehidupan kita di dunia ini, seperti kita sedang melewati sebuah jalan lintasan yang kadang-kadang ada mendaki, kadang-kadang menurun, kadang-kadang mendatar. Di semua perjalanan itu kita tentu tidak boleh lengah, tidak boleh terlena. Karena apa? Karena begitu terlena kita bisa terjerumus atau terjebak dalam suatu perjalanan. Oleh karena itu dalam sisa masa perjalanan kita, tentu yang lama menjadi sebuah pengalaman, yang sekarang menjadi sebuah kenyataan, dan yang akan datang adalah sebuah harapan, sebuah tujuan. Semoga dengan rambu-rambu ketakwaan kita masih dalam rel yang benar, dan karena itu di dalam surat ada yang katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
wattaquni ya ulil albab. Surat Al-Baqarah ayat 197. Wattazawwadu, dan berbekalah dalam perjalananmu itu. Fa inna khairaz zat at-taqwa. Sebaik-baik zat, sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwa kepadaku hai orang-orang yang punya albab, yang punya pikiran, yang punya akal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakum. Dalam sebuah perjalanan yang panjang, tentu kita perlu juga beristirahat sejenak, berhenti sejenak, melihat kembali dan menyusun kembali supaya ada perjalanan lebih semangat. Begitu juga dalam kehidupan yang sebenarnya, kita perlu ada waktu untuk evaluasi, untuk introspeksi, untuk menghitung sekaligus melihat dan lain-lain. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah al-muhasabah. Kita berkonsentrasi untuk muhasabah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam satu tuturnya pernah menjelaskan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Berhisablah atau introspeksilah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah. Sesungguhnya hisab memang yang nanti di akhirat yang ringan kalau kita sering introspeksi diri di dunia ini. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang sukses adalah orang yang selalu mau mengintrospeksi diri, mengevaluasi dirinya sendiri, serta beramal untuk masa kematian nanti. Sementara al-ajizu, orang yang lemah, orang yang salah, adalah orang yang hanya atba'a hawahu, mengikuti hawa nafsunya saja, wa tamanna Allah, dan berangan-angan terhadap Allah. Sementara juga di Al-Quran disebutkan di surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, bertakwa kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat, hendaklah kalian perhatikan apa yang sudah dilakukan, maqaddamat, yang sudah lampau, liwat, untuk yang akan datang. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ba'dakum. Dari perintah Allah yang barusan juga Rasul Allah juga para sahabat, kita barangkali bisa mengambil suatu beberapa atau catatan-catatan berkaitan dengan hal itu. Paling tidak ada 5 supaya kita ada semacam mengecas, charging kehidupan kita dalam kehidupan supaya lebih bersemangat lagi dalam menempuh perjalanan di sisa umur kita ini. Pertama adalah bahwa dengan beristirahat itu kita ada wahana mengoreksi diri, introspeksi diri, introspeksi. Apakah perjalanan kita yang sudah kemarin-kemarin itu lebih dominan apa? Apakah kebaikan, keburukan, atau bermanfaat bagi orang banyak, atau justru kebalikannya berbuat mudarat? Atau kita semakin dekat pada Allah, atau naudzubillah semakin jauh pada Allah? Oleh karena itu, introspeksi bagian dari jeda untuk melihat itu. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dalam satu ayat di surat Yasin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, disebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
al-yawma, yakni yaumul qiyamah, nakhtimu ala afahim, kami Allah kunci afahim, mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan berbicara tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki menjadi saksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka lakukan selama di dunia ini. Kedua, dengan jeda itu kita ada upaya untuk memperbaiki diri. Dengan introspeksi diri, kita akan mau melihat kelebihan atau kekurangan sekaligus, dan bisa untuk memperbaiki diri di waktu yang datang. Supaya apa? Supaya kualitas kita lebih meningkat. Jangan sampai kemudian malah justru tetap atau malah mundur. Yang ketiga juga adalah momen untuk mawas diri. Ibaratkan ketika kita melewati suatu perjalanan atau jalan, kemudian melewati hal atau jalan yang hampir sama, kita harus lebih hati-hati mawas diri. Jangan sampai kemudian kita masuk terjerumus di jalan itu. Di surat Al-Quran sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'atiullah wa'atir rasul wahdaru. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wahdaru, dan berhati-hatilah. Wa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulina balagul mubin. Bila kalian tawallaitum, kemudian berpaling, maka fa'lamu, ketahuilah, annama ala rasulina balagul mubin, sesungguhnya kewajiban Rasul Allah hanyalah menyampaikan al-balagh saja, al-mubin sudah jelas. Catatan keempat, bagian dari memperkuat komitmen diri. Setiap orang, saya kira, tidak terluput dari suatu kesalahan. Oleh karena itu, introspeksi menjadi waktu yang baik untuk memperbaiki diri, dan sekaligus berkomitmen untuk tidak mengulang kesalahan yang telah dilakukan pada masa lalu. Saya kira jangan sampai terjatuh di lubang yang sama. Buang masa lalu yang negatif, lakukan hal yang positif untuk hari ini juga yang akan datang. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini khairan, lebih baik, min amsi, dari kemarin, fahuwa rabih, maka dia adalah orang yang rabih, beruntung. Wa man kana yawmuhu isla amsihi fahuwa qalbuh. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan kemarin, fahuwa qalbuh, maka dia adalah termasuk orang yang rugi. Yang lebih gawat adalah wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini syarran, lebih jelek dari hari kemarin, fahuwa mal'un, maka dia orang yang termasuk celaka, orang yang dilaknat. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Catatan berikutnya adalah dengan introspeksi kita juga sekaligus menggunakan waktu itu untuk meningkatkan rasa syukur kita, karena kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa keberadaan kita saat ini tidak terlepas dari nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, introspeksi akan membawa kita mengingat nikmat yang bisa kita hitung satu persatu. Jangan sampai kita menjadi orang atau golongan yang tidak tahu diri atau kufur nikmat. Diingatkan di surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kalian pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, la azidannakum,
sungguh aku Allah akan beri tambahan. Ini ada dua taukid dengan lamu taukid dan nun taukid sekaligus. La azidannakum, sungguh benar-benar aku akan tambah nikmat itu. Wala in kafartum, bila kalian kufur nikmat, tidak pernah syukur nikmat, inna adzabi lasyadid, sungguh adabku sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa a'adakum. Dari uraian yang singkat ini, mari kita senantiasa melakukan suatu introspeksi diri setiap saat. Terlebih lagi pada saat ini, di mana kita di ujung tahun 2023, memasuki tahun 2024. Ini suatu waktu yang saya kira cukup ideal untuk introspeksi kita dari amal-amal yang sudah kita lakukan selama tahun 2023 misalnya, dan bagaimana kita tahun yang akan datang. Semoga dengan introspeksi, dengan muhasabah tersebut, Allah akan memberikan jalan yang terbaik, sehingga tahun depan kita jalannya lebih dekat kepada Allah, lebih baik lagi, lebih bermanfaat bagi orang banyak. Bukan sebaliknya, tahun depan justru semakin jelek dan sebagainya. Barangkali itu khutbah yang singkat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim, wa nafa'ani wa iyyakum fima fihi min nasrati wa zakati wa salati wa Qur'an wa jami'i ta'ah, wa taqabbala minni wa minkum jami'a amalina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.